ya. Nah, setiap pelajaran atau pembahasan yang sudah saya berikan daripada pengertiannya, kemudian saya jelaskan, ya, kemudian juga di dalamnya juga terdapat penjelasan pengertian ini antum hafalkan. Terlebih lagi kemarin yang sudah saya beri arti, ya. Nah, saya beri arti itu untuk memudahkan pemahaman antum. Nah, pemahaman antum itu harus juga didorong dengan adanya hafalan. Jadi tidak hanya sekedar yang namanya antum tuh hafal saja, tapi apa? Tapi memang faham. Dan seperti halnya ketika antum di kelas 1 dulu, semester 2, ya, semester 2 setelah UTS, maka ini nanti juga akan keluar lagi ketika ujian, ya. Seperti halnya kita sudah pahami bahwasanya nanti untuk yang namanya khat itu nanti insyaallah taala sekiranya ini selesai nanti kita baru lanjutkan daripada khat. Karena apa? Pada dasarnya di kelas 1 antum sudah memahami, sudah mempelajari. Nah, kemudian pada kelas 2 ini adalah untuk mentakkidkan lagi. Apa itu? Untuk mengulang-ulang lagi, ya. Walaupun mungkin di antara kita ada rasa bosan, tapi itu adalah cobaan dalam menuntut ilmu, ya. Bosan. Hatta bahkan saya bayangkan juga antum di rumah ada laptop besar, spesifikasinya luar biasa dan harganya mahal. Kemudian ada iPad juga dengan spesifikasi yang bagus dan harganya mahal juga. Antum punya HP bagus juga, misalkan kayak Samsung yang bisa dilipat itu, kan harganya 23 juta lebih kan itu. Terus apalagi kira-kira ruangan ber-AC, AC-nya 2 misalkan, 2,5 PK per AC-nya gitu. Nggak yakin antum nggak bosan. Ya, kemudian tempat duduk antum kayak tempat duduknya apa namanya? Apa sih? Yang di kayak mobil gitu loh, tempat duduk kayak mobil gitu loh. Gaming gitu. Ya toh, headset ada. Pokoknya semua lengkap di kamar antum. Saya nggak yakin kalau antum nggak bosan. Nggak yakin. Karena apa? Karena antum tertutup di situ. Tidak tahu dunia luar. Nah, maka saya kira kalau memang kita akan betul-betul ya mencari ilmu ikhlas lillahi ta'ala, insya Allah nggak bosan. Karena ilmu syar'i nggak membosankan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjut, yaitu al-mawadhi'ul lati la tuzadu fiha alif tanwin. Tapi seperti biasa di sini saya akan menggunakan Google Jamboard, ya. Google Jamboard di sini untuk memudahkan saya dalam menjelaskan pada antum, ya. Yaitu tempat yang tidak boleh ditambah alif tanwin. Nah, alif tanwin itu maksudnya apa? Yaitu huruf alif, kemudian di atasnya itu ada tanwin. Ya. Di atasnya ada tanwin. Ya. Entah itu tanwinnya, tapi biasanya kalau alif tanwin itu berarti apa? Fathah. Ya, kalau alif tanwin itu berarti fathah. Namanya juga alif. Ya. Tayyib. Nah, di sini ada keadaan-keadaan yang mana alif tanwin itu tidak boleh
diletakkan di sana. Ya, tidak boleh di sana. Yang pertama, ya, al asmaul muntahiyatu bita'in marbutatin. Yang pertama, isim yang diakhiri dengan ta marbutah. Ya, dengan ta marbutah. Ta marbutah ini dia pada dasarnya adalah ciri khusus bagi mu'annats. Walaupun ada juga mudzakar yang berta marbutah. Yang berta marbutah. Seperti apa ya, ikhwah? Mudzakar yang berta marbutah. Hudzaifah, Hamzah, gitu, Maisarah. Antum jangan salah ya, Maisarah itu nama laki-laki loh. Kalau di Arab di sini jadinya perempuan, apalagi kalau ditambah dengan Siti. apalagi anaknya cantik gitu kan. Waduh, Siti Maisarah kan. Itu dulu saya pernah mendengar ya dulu ya sebelum mengenal manhaj salaf itu ada lagu namanya Maisarah. Jadi isim-isim yang diakhiri dengan ta marbutah, apapun isimnya, tapi di sini lebih lebih condong kepada muannats, bukan mudzakkar. Contoh di sini, alqaitu kalimatan mu'athiratan. Saya, ini contoh ya, maka tidak saya tulis di sini memang karena itu kan contoh. Ya tidak perlu mendua kali lagi. Alqaitu kalimatan mu'athiratan. Aku mengungkapkan kalimatan. Kalimatan ini ta marbutah bukan? Iya, ta marbutah ini. Setelah apa? Setelah mem. Kemudian ada ta marbutah, kemudian ada tanwin. Dan ini kalau sudah ada ta marbutah ini maka tidak boleh ditambah alif. Tidak boleh ditambah dengan alif. Ya. Kalau ditambah dengan alif salah. Ya, kalau ditambah alif salah. Maka yang sahih seperti ini. Pertama, dia tidak tambah dengan alif. Kedua adalah pada keadaan dia asal, yaitu ta marbutah. Kemudian barulah dia itu diberi ta alif tanwin saja tanpa alif. Begitu juga dengan mu'athiratan, ta marbutahnya ini juga sama, hanya sekedar memberikan tanwinnya saja tanpa diberikan alif. Kalau diberi alif maka salah. Fahim tum? Ya. Jadi kaidah pertama adalah isim-isim yang diakhiri dengan ta marbutah. Ya, jadi kalau sudah ada isim, kalimat atau kata yang sudah berta marbutah itu, maka haram bagi kita untuk memberikan alif tanwin. Tapi yang perlu dikasih apa saja, yaitu hanya tanwinnya saja. Paham tuh? Yang kedua, nah nanti antum akan memahami ya, antum akan memahami, apalagi kalau antum mempelajari nahwu itu bersamaan dengan ini. Ya, tapi di sini perlu saya jelaskan satu. Kedua apa? Antum hafal. Antum hafalkan. Dan ajibnya ya, se-flashback pada tahun-tahun yang lalu. Kelas 1 yaitu antum, kelas 2 yaitu yang sekarang jadi kelas 3 itu dari awal dan setiap pertemuan 2 kali saya
mewarning mereka itu, saya memberitahu mereka, hafalkan kaidah-kaidah ini. Karena apa? Pertanyaannya sama. Kayak gitu loh, ada yang masih salah. Kurang enak apa sobat saya? Berbeda jikalau saya hanya sekedar mengatakan ya sudah pokoknya murojaah aja, besok insya Allah pertanyaannya nggak mungkin antum belajar qawaidul imla seperti ini, saya tanya berapa jumlah rambut antum, nggak mungkin lah. Ya, makanya apa? Ini dihafalkan. Paham nggak paham? Insya Allah suatu saat paham. Karena apa? Antum sudah mulai belajar ilmu nahwu dan sharaf. Ya. Yang kedua, al asmaul muntahiyatu bil alifil maqsurah. Kedua, isim yang diakhiri dengan alif maqsurah. Ini sengaja saya pakai pakai O ya, bukan A. Taib. Nah, di sini akan saya jelaskan alif itu ya. Alif menurut hurufnya ya, huruf itu dibagi menjadi 3 ya, huruf. Jadi menurut hurufnya, isim menurut hurufnya dibagi menjadi 3. Taib. Saya pakai ini aja. Yang pertama 1, kemudian 2, kemudian 3. Taib. Nah, yang pertama disebut dengan maqsurah. Anggaplah ini shot ya. Biar mudah antum. Taib. Kemudian yang kedua adalah manqusah. Taib. Saya jelasin pelan-pelan banget gitu ya. Kemudian yang ketiga mamdudah. Ya. Jadi isim ya, dilihat daripada hurufnya ini terbagi menjadi 3. 1, 2, 3. Baik. Untuk pahami ini dulu aja. Nah, akan saya jelaskan satu persatu sekarang. Alif maksurah itu adalah ya sukun. Ingat, ya sukun yang sebelumnya ada huruf berharokat fathah. Saya ulangi ya. Baik, di sini saja. Satu, alif maqsurah adalah apabila ada ya dan alif sukun. Ini sengaja saya kasih bold ya, caps lock ya. Dan huruf sebelumnya berharokat fathah. Apa ya, ikhwah? Alif maksurah itu adalah apabila jangan dulu. Ini kalau ke bawah nanti
Taib. Alif maksurah itu adalah apabila ada ya dan alif sukun, ya. Ingat ya, dua huruf ya. Karena di sini nanti akan berkenaan dengan yang namanya huruf illah. Apa ikhwah? Huruf illah. Nah, huruf illah itu hampir sama dengan mad tabi'i. Kalau huruf illah itu hurufnya 3, alif, ya, waw. Supaya lebih cepat untuk dihafal, ayu. Nah, dulu siapa yang punya pacar Ayu? Ayo, namanya Ayu pacarnya. Ya. Ya, supaya lebih mudah, ya itulah perempuan. Fitnahnya besar toh, fitnahnya besar. Ayu, ya, alif, ya, waw. Ini huruf illah. Kan kalau mad tabi'i kan hampir sama toh. Yaitu apa? Alif setelahnya fathah setelahnya alif. Dhammah setelahnya waw. Kemudian kasroh setelahnya ya. Ya toh? Hampir sama kan seperti itu. Baik. Jadi di sini sebenarnya 3 huruf itu tadi. Alif, ya, waw. Nah sekarang kalau alif maksurah ini pada 2 huruf ini, yaitu ya dan alif. Tetapi harokatnya sukun alias mati. Gitu ya, sukun. Nah kemudian sebelum huruf ini, entah ya atau alif itu, ternyata ada huruf sebelumnya itu harokatnya fathah. Contoh fatan, fatah. Ini ada berapa huruf ya ikhwah? Ada fa, ada ta, dan ada ya. Berapa? 3. Oke. Ini kan bacanya fatah. Ada fa harokatnya fathah. Ada ta harokatnya taib. Ada ya harokatnya. Nah, inilah yang disebut dengan maksurah. Nah, antum perhatikan, ya-nya sukun kemudian ta-nya fathah toh. Naam. Walaupun karena ini tanpa alif lam, nanti ta-nya itu adalah tanwin. Makanya apa? Dibacanya bagaimana? Ra'aitu fatan yahmilu 'asan. Bukan fata lagi. Kalau fata jadinya al-fata. Gitu. Nah, sekarang kata yang kedua yaitu asan, ain, sad, kemudian apa? Alifnya ada tanwin. Sesuai tidak dengan kaidah ini? 6. Iya. Oh enggak. Oh, antum memperhatikan ini ya. Sebentar. Saya zoomnya lagi. Ya Irsyad. Antum memperhatikan ini ya? Ya toh? Ya. Ini toh? Itu dia miliknya sad. Antum berarti lupa pelajaran huruf sad. Ya toh? Iya. Itu miliknya sad itu. Ya. Saya coba untuk menulis huruf sad ya. Menulis huruf sad. Nanti antum perhatikan. Baik, saya perbesar ya, akhi. Ya, Irsyad Siraj. Ini apa nih? Ya. Ini sad. Taib. Antum tahu ini enggak? Irsyad. Tahu enggak? Enggak, Irsyad dulu. Saya yang tanya tadi Irsyad. Irsyad Siraj. Nah, antum bisa lihat ini toh.
Nah itu ini juga sama, itu miliknya shad. Kenapa demikian? Karena setelah shad ini dia ada huruf alif yang menyambung, makanya ininya hilang. Tetapi untuk membedakan antara shad dengan alif, maka ininya masih disisakan. Fahim tak ya akhi? Nah, kalau seandainya ada huruf tambahan, maka dia itu ada alif di sini seharusnya di tempatnya ini. Nah, di situ kan di tanwin kan, di atasnya tanwin kan yang antum, di bawahnya tanwin kan yang antum maksud. Ya toh? Nah, itu kalau seandainya ada huruf lagi seharusnya apa? Seharusnya hamzahnya di sini gitu. Paham tak? Baik. Paham tuh? Baik. Kita lanjut. Oh, kecil banget. 170. Oke. Yaitu isim-isim yang diakhiri dengan alif maksurah. Alif maksurah. Kita break dulu 2 menit. Saya mau minum dulu. Haus. Kita melanjutkan, yaitu yang ketiga. Yang kedua, deh. Yang kedua belum saya terjemahkan di sini. Saya terjemahkan dulu. Yang kedua, adalah isim-isim yang diakhiri dengan alif maksurah. Isim isim-isim yang diakhiri dengan alif maksurah. Baik. Sekarang yang ketiga, al-asma'u al-muntahiyatu bi alifin 'alaiha hamzatun. Yaitu isim-isim yang diakhiri dengan alif yang di atasnya ada huruf hamzah. Ingat ya, yang namanya hamzah itu ada beberapa keadaan. Ada beberapa keadaan di akhir daripada kalimat atau kata. Ya. Yang pertama adalah hamzah di atas alif. Jadi ada alif, kemudian atasnya hamzah. Itu yang pertama. Yang kedua, ada alif, kemudian setelahnya hamzah. Ya, itu yang kedua. Ada alif ya, ada alif sebelumnya hamzah. Nah, sekarang yang kita bahas yang nomor 3 ini adalah apa? Isim yang diakhiri dengan alif. Ya, alif yang di atasnya ada huruf hamzah. Baik. Silakan perhatikan. Al-asma'u al-mutahiyatu bi alifin 'alaiha hamzah. Dakhaltu malja'a wasi'an. Kalau antum perhatikan ya ikhwah, kata malja'a ini alif setelahnya ada hamzah enggak itu? Baik. Nah, kalau antum melihat kosakata atau kata seperti ini, maka ini tidak boleh ditambahin lagi dengan alif. Karena apa? Dia sudah ada alif dan ini mewakili alif tanwin. Kan kita bahasannya apa tadi? Alif tanwin tadi. Ya. Allah.
Allah. Salah enggak, tadi saya jelaskan tadi. Enggak apa salah. Saya salah itu, salah apa namanya? Salah menempatkan. Saya salah. Nah, siap. Mohon dimaafkan ya. Hapus frame saja. Ini juga hapus frame. Type yang kedua, type saya ulangi lagi. Yang ketiga, isim yang diakhiri dengan alif dan di atasnya ada huruf harokat hamzah, huruf hamzah ya, huruf hamzah. Barakallahu fiik ya Fahri, jazakallahu khairan. Baik, ini nomor 3 ya. Kalau antum perhatikan malja jim, kemudian di sini ada alif, di atasnya ada apa? Ada hamzah. Maka pada hal ini tidak boleh ditambah lagi dengan alif. Ya, tidak boleh ditambah dengan alif karena ini alifnya sudah cukup. Ya. Seperti wasi'an. Ini kan alif ini kan tambahan dia. Aslinya apa? Wasi'un, kan begitu. Kemudian dia menjadi na'at dari na'at man'ud. Nah, maka dia mengikuti yang man'udnya. Akhirnya apa? Dia ditambah dengan alif tanwin. Berbeda dengan malja. Kalau malja itu memang aslinya begitu. Gitu. Paham Tom? Ya. Baik. Kemudian yang keempat. Tadi ya belakangnya begini. Baik. Menjawab memenuhi undangan nah, al-malja. Nah, ini asalnya. Sponsor ini. Aduh, bikin. Alah. Nah, ini arti kata apa namanya? Kata-kata yang awal semua. Makanya di sini apa? Jim, kemudian ada alif, di atasnya hamzah. Jadi memang dia itu asli gitu. Tadi yang nanya siapa? Silakan diteruskan pertanyaannya. Ya fajar. Fajar. Ila fajar. Tergantung dia. Oh, kalau dia berharokat, nggak boleh disukunkan. Misalkan dakhaltu malja wasi'an, nggak bisa. Makanya para ahli nahwu itu sebenarnya menyindir orang-orang yang tidak paham nahwu. Apa itu sindirannya? Taskun taslam. Ente kalau baca tulisan Arab, kok ente sukun, ente selamat. Taskun taslam. Tapi di sini menandakan bahwasanya dia nggak bisa bahasa Arab. Hanya sekedar baca saja. Kalau dia paham bahasa Arab, seharusnya dia bisa membacanya. Makanya tadi memang kadang kalau kita lihat ya, orang yang merasa bisa bahasa Arab tapi nggak ngerti nahwu, ya dia bacanya apa? Al asma al muntahiyah bi alifin alaiha hamzah gitu kan. Tapi kalau dia itu memperhatikan kaidah nahwu, dia akan membaca seluruh harokatnya. Al asmaul muntahiyatu bi alifin alaiha hamzatun.
Ada salah satu seorang syekh yang saya perhatikan itu dari awal sampai akhir daripada dia itu dalam muhadarah, dalam darsnya dan sebagainya, beliau tidak pernah mensukun apabila memang huruf tersebut ada harokatnya. Siapa beliau? Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah. Itu beliau, kalau antum perhatikan, itu mungkin nggak pernah atau jarang beliau itu mengkasroh, mensukun daripada huruf-huruf yang berharokat. Gitu. Paham tuh? Nah, dakhaltu malja'an. Jadi malja ini asli. Makanya kalau asli seperti itu maka tidak boleh ditambah dengan alif tanwin. Nah, sebenarnya kalau antum perhatikan ya ikhwan, dua kata ini yaitu pertama malja, kemudian wasi'an. Ini antum paham wa insyaallah. Dan ini wawunya ini bukan wawu ataf ya, yang artinya dan, bukan. Tapi dia itu wasi'un asli. Nah, di sini ya kata malja diakhiri dengan alif di atasnya apa? Hamzah. Kemudian wasi'an itu juga sama tapi dia tanpa hamzah. Nah, karena dia ini wasi'an itu asal katanya adalah wasi'un. Karena dia menjadi mudhaf ilaih, na'at man'ut maf'ul bih, akhirnya apa? Setelah ainnya itu ditambah dengan alif. Nah, inilah yang disebut dengan alif tanwin. Tapi kalau malja ini semuanya asli milik dia tanpa tambahan. Sehingga ketika dia menjadi keadaannya menjadi tanwin fathah seperti ini, maka dia tidak bisa ditambah dengan alif. Fahim tuh? Nggak apa-apa. Nah, ini kalau antum mau tulis nanti ya, nanti setelah ini. Tahap yang terakhir. Nah, tadi saya jelaskan bahwasanya ada alif itu di atasnya ada hamzah, contohnya malja. Nah, kemudian ada alif setelahnya adalah hamzah. Nah, ini sekarang yang kita bahas. Taib. Yang keempat, al-asmaul muntahiyatu bi hamzatin ba'da alif. Yaitu yang keempat, isim isim-isim yang diakhiri dengan hamzah dan setelahnya ada huruf dengan hamzah, dengan alif afwan. Dibandingkan dengan isim-isim yang diakhiri dengan alif dan setelahnya ada huruf hamzah. Yaitu irtadaitu ridaan aniqan. Yaitu antum perhatikan fokus kepada kata rida. Ra, dal, alif, hamzah. Nah, kalau antum menemukan kata ini dan dia adalah posisinya sebagai maf'ul bih atau hal keadaan, nanti antum akan bahas, antum akan pelajari. Maka setelah hamzah ini dia tidak boleh ada tambahan alif. Fahim tuh? Saya ulangi sekali lagi. Yang keempat adalah ini, yaitu tempat-tempat yang tidak boleh ditambah dengan alif tanwin ya. Alif tanwin. Yaitu yang keempat adalah al-asmaul muntahiyatu bi hamzatin ba'da alifin. Yaitu contohnya irtadaitu ridaan aniqan.
yaitu isim-isim yang diakhiri dengan hamzah setelah alif. Makanya antum perhatikan di sini ada empat huruf ro, dal, alif dan hamzah. Maka setelah hamzah ini tidak boleh ditambah dengan alif alif apa tanwin, dan ini alifnya ini bukan tambahan. Ingat, bukan tambahan. Jadi asli. Fahim tuh? Baik. Ini silakan antum tulis atau antum foto nanti. Ya. Wallahu a'lam bis-shawab, karena waktunya sudah habis. Kepada setiap muslim. Wadalilu wadalil min hadis Tamim ad-Dari ad-din nasiha. Ma huwa nasiha? Wa hiya an-nasiha. An-nasiha hiya imaduddin wa qawam. Jadi apa? An-nasiha imaduddin wa qawam. Apa imaduddin? Tapi diturunkannya enggak benteng. Ya, tiangnya agama dan apa? Dan yang menegakkan agama. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ini lebih 1 menit nih. Ya. Kita akhiri, semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman yang baik di dalam agamanya dan di dalam pelajaran ini. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khair.